Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, Alhamdulillah muridnya Bu Guru semuanya pada semangat ya hari ini. Oke, sekarang kita doa dulu ya. Ayo ketua kelas Mas Rehan dipimpin Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya anak-anak. Kirana ada, Tiara ada, Rehan ada, Dava, Melani ada ya, Ruri, Bintang, Cantika, Alex, Reno. Alhamdulillah muridnya Bu Guru semuanya pada hadir ya hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa lancar beraktivitas dan tetap semangat untuk belajar. Nah anak-anak, sekarang Bu Guru mau nanya nih ke kalian. Siapa sih di sini yang suka membaca Al-Quran? Angkat tangan ya. Wah, muridnya Bu Guru semuanya suka baca Al-Quran ya. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar surah Al-Alaq. Anak-anak, sekarang kalian lihat dan amati ya gambar yang Bu Guru tampilkan. Siapa yang bisa menjawab ini gambar apa? Oh, Mas Alex, apa Mas? Ya betul, gambar Al-Quran. Ada yang tahu satunya gambar apa? Oh ya, Mbak Cantika, betul, gambar Gua Hiro. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika kalian melihat gambar Al-Quran dan Gua Hiro? Ada yang tahu? Oh betul, surah Al-Alaq. Kira-kira siapa di sini yang pernah membaca surah Al-Alaq? Wah, semuanya sudah pernah ya membaca surah Al-Alaq ya. Di sini siapa yang tahu kapan diturunkannya surah Al-Alaq? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Nah, jadi asal mula diturunkannya surah Al-Alaq yaitu sebelum Islam datang, peradaban bangsa Arab ini sangat terbelakang dan tidak sesuai aturan. Nah, masyarakatnya itu mayoritas menyembah berhala dan tidak mengenal adanya Allah. Pada zaman ini disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Nah, sebagai pemuda, Muhammad itu hatinya gundah gulana melihat tingkah laku masyarakatnya yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ia prihatin dengan kondisi tersebut. Kemudian beliau ini berpikir dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Nah, kemudian Muhammad ini berhalwat di Gua Hiro untuk beribadah dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan keluar untuk mengubah tradisi masyarakat Arab menjadi yang lebih baik. Tepat pada tanggal 17 Ramadan, ketika Muhammad sedang berhalwat,
ia didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Nah, pada peristiwa inilah Muhammad resmi diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar membaca surah Al-Alaq ya, anak-anak. Kalian perhatikan Bu Guru dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak, biar lebih lancar lagi, kita baca surah Al-Alaq ini berulang-ulang ya. Satu ayat diulang 2 kali ya. Ayo bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. 'Abdan idza shalla. 'Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Aw amara bittaqwa. Ara'aita in
kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Gimana anak-anak? Sudah bisa membaca surah Al-Alaq kan? Anak-anak, sekarang kita baca surah Al-Alaq beserta artinya ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Artinya, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Artinya, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Artinya, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Artinya, ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Artinya, karena dia melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ruj'a. Artinya, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah kembalimu. Ara'aital ladzi yanha. Artinya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla. Artinya, seorang hamba ketika mengerjakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Artinya, bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Au amara bittaqwa. Artinya, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Artinya, tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Artinya, ketahuilah, sungguh jika tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Artinya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Falyad'u nadiyah. Artinya, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Sanad'u zabaniyah. Artinya, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah.
Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Artinya, sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhanmu. Ibu minta kalian masing-masing untuk membaca surah Al-Alaq dan arti dari surah Al-Alaq ya. Kalian baca dan kalian pahami ya anak-anak. Ibu kasih waktu 7 menit cukup ya. Oke, 7 menit. Nah, sudah 7 menit ya anak-anak. Sekarang ibu tanya siapa yang mau membaca surah Al-Alaq beserta artinya ayat 1 sampai ayat 5. Oke Mas Rehan, yang lainnya menyimak ya. Nah, sekarang siapa yang mau membaca surah Al-Alaq beserta artinya ayat 6 sampai ayat 10? Oke, Mbak Bintang ya. Nah, selanjutnya siapa yang mau membaca surah Al-Alaq beserta artinya ayat 11 sampai ayat 15? Oh, Mbak Cantika, ayo Mbak. Nah, yang terakhir, ayo siapa yang mau membaca surah Al-Alaq beserta artinya ayat 16 sampai ayat 19? Oh, Mas Alex, ayo. Nah, sudah selesai ya anak-anak. Setelah kalian membaca dan memahami arti dari surah Al-Alaq, kira-kira siapa yang tahu isi kandungan dari surat Al-Alaq? Apa aja sih isi kandungan surat Al-Alaq? Yang tahu angkat tangan ya. Oh ya, Mas Reno apa? Ya, betul. Dianjurkan untuk membaca. Yang lain ada yang tahu? Oh, Mbak Cantika, ayo apa Mbak? Ya, manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Nah, selanjutnya ada yang tahu isi kandungan dari surat Al-Alaq? Oh iya, Mas Rehan apa Mas? Ya, betul. Selalu berusaha dan tidak menyerah. Nah, jadi anak-anak, isi kandungan dari surah Al-Alaq yaitu selalu menyebut nama Allah, membiasakan untuk membaca. Terus selanjutnya selalu berusaha dan tidak menyerah. Selanjutnya yang keempat, manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Nah, selanjutnya yaitu Allah menjadikan kalam itu sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya isi kandungan surah Al-Alaq yaitu ancaman Allah kepada orang kafir yang menghalangi kaum muslimin untuk melaksanakan perintahnya. Sudah paham kan isi kandungan surat Al-Alaq? Pintar sekali anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kita main tebak-tebakan ya. Nah anak-anak, peraturannya siapa yang bisa menebak arti dari salah satu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19 akan mendapatkan bintang. Nanti bintangnya bisa diambil ketika pembelajaran sudah selesai ya. Nah, ayo kita mulai ya. Siapa yang bisa menebak arti dari surah Al-Alaq ayat 7? Ayo, siapa yang bisa?
Oh ya, Mbak Bintang, ayo. Pinter. Betul sekali Mbak Bintang. Mbak Bintang dapat bintang ya. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menebak ayat dari surah Al-Alaq ayat 3? Ayo siapa? Oh, Mas Alex, ayo Mas. Betul sekali, pinter. Mas Alex dapat bintang ya. Selanjutnya, siapa yang bisa menebak arti dari surah Al-Alaq ayat 18? Oh, Mas Dava, ya Mas. Betul sekali, pinter. Mas Dava dapat bintang juga ya. Ayo, siapa yang mau? Ya, semua pada mau ya. Ayo anak-anak, siapa yang bisa menebak arti dari surah Al-Alaq ayat 10? Siapa? Oh, Mbak Cantika, ayo Mbak. Pintar, betul sekali Mbak Cantika, dapat bintang ya. Ayo sekarang, yang terakhir, siapa yang bisa menebak arti dari surah Al-Alaq ayat berapa ya? Ayat 16. Oh, Mbak Melani, ayo Mbak. Nah, betul sekali, pinter. Mbak Melani juga dapat bintang ya. Nah, sekarang anak-anak, kalian menghafalkan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Ibu kasih waktu selama berapa menit maunya? 10 menit. Kelamaan. Ya udah, Ibu kasih waktu 7 menit ya anak-anak. Anak sudah 7 menit ya. Nah, sekarang siapa yang sudah hafal nih surat Al-Alaq ayat 1 sampai 19? Oh, Mas Rehan, ayo. Sekarang Ibu minta coba Mas Rehan berdiri dan membacakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19 ya. Yang lainnya disimak ya. Ya, betul. Sudah hafal ya Mas Rehan? Nah, ayo siapa selanjutnya yang sudah hafal surah Al-Alaq dan mau membacakannya? Oh, Mbak Cantika, ayo Mbak. Berdiri ya Mbak. Selanjutnya siapa lagi yang hafal surah Al-Alaq dan mau membacakan? Oh, Mas Reno, ayo Mas. Yang lain disimak ya. Ya. Ayo selanjutnya, siapa yang sudah hafal dan mau membacakan? Oh, Mbak Kirana. Ayo Mbak, berdiri Mbak. Alhamdulillah, muridnya Bu Guru sudah hafal surah Al-Alaq ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo. Oh, Mbak Kirana, ayo Mbak. Ya, betul. Kita belajar kandungan surah Al-Alaq. Ayo siapa lagi? Oh, Mas Dava, ayo. Ya, betul. Kita belajar membaca surah Al-Alaq. Ayo, ada yang tahu lagi kita belajar apa hari ini? Mas Alex, apa Mas? Ya, betul.
mengartikan surah Al-Alaq. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita itu belajar membaca surah Al-Alaq, mengartikan surah Al-Alaq, menghafal surah Al-Alaq, dan memahami kandungan surah Al-Alaq. Anak-anak, pembelajaran hari ini selesai. Jangan lupa tugasnya ya, hafalan di rumah surah Al-Alaq bersama orang tua ya. Dan ibu kasih tugas kelompok untuk menulis kaligrafi surah Al-Alaq beserta artinya ya. Kelompoknya sebangku-sebangku ya anak-anak. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Semangat terus ya untuk belajar. Jangan pantang menyerah. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.